Baik, kita masuk pada bab pertama, yaitu tentang matrik dan sistem persamaan linear. Jadi kita bicara tentang definisinya dulu, apa itu matrik. Jadi kalau dari definisi ini dikatakan bahwa matrik itu adalah kumpulan elemen yang disusunnya itu harus rapi dalam bentuk baris dan juga kolom. Nah, bentuknya bisa persegi panjang, bisa persegi, ya tergantung dari ukuran matrik itu. Nah, elemen-elemennya yang di dalam dalam susunan baris dan kolom itu tadi, ini bisa berupa bilangan real, bisa berupa bilangan kompleks, bisa berupa fungsi, ataupun yang lainnya. Nah, supaya kita tahu bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan, maka susunan dari baris dan kolom itu harus kita bawa atau diletakkan di dalam notasi kurung. Kurungnya bisa kurung yang gini, kurung biasa, atau kurung yang ini. Jadi kurung yang di sini ini kayak kurung apa bukan siku ya, kayak kotak gitu. Tapi tidak boleh berupa garis lurus loh ya. Kalau garis lurus itu nanti artinya akan berbeda lagi. Jadi kalau Anda ini ya berarti antara dua itu tadi, kurung yang di sini atau kurung yang berbentuk kurung kotak. Nah, cara menuliskan notasinya, biasanya untuk ukurannya, penulisan matrik itu disertai huruf besar gini, terus ukurannya ini terdiri dari dua angka, sebut aja M kali N. Dengan M itu menyatakan baris, baris itu berarti yang gini ya, dari kiri ke kanan gini. Nah, ini baris 1, sini baris 2. Ini adalah baris ke M. Dan N ini menyatakan kolom. Jadi kalau kolom itu dari atas ke bawah gini kita nulisnya. Ini kolom 1, ini kolom 2, yang ini adalah kolom N. Terus dari elemen-elemen yang ada itu kita letakkan dalam sebuah kurung. Ini penulisan untuk matrik. Apabila M itu sama dengan N, kita nyebutnya sebagai matrik bujur sangkar. Jika N-nya itu sama dengan 1, kita nyebutnya sebagai matrik baris. Dan jika N-nya sama dengan 1, maka Anda nyebutnya sebagai matrik kolom. Nah, dari banyak matrik ini ada beberapa matrik yang kita perlu tahu. Nah, jadi ini yang kondisi khusus gitu maksudnya. Yang pertama yang dikatakan dengan matrik diagonal. Matrik diagonal itu adalah matrik bujur sangkar, berarti baris dan kolomnya sama, di mana semua elemennya itu nilainya 0, kecuali elemen-elemen pada diagonal utama. Jadi ini yang kita sebut sebagai diagonal utama. Jadi dia ngomong AIJ itu sama dengan 0 untuk I yang tidak sama dengan J. Jadi I dan J-nya ini menunjukkan posisi baris dan kolom. Nah, yang di sininya dia tidak boleh 0 semua. Loh, kalau ada 01 boleh Bu? Boleh, enggak apa-apa. Tapi tidak boleh 0 semua. Itu kita sebut sebagai matrik diagonal. Terus dari matrik diagonal, bentuk khususnya itu kita sebut sebagai matrik skalar. Nah, matrik skalar ini adalah matrik diagonal di mana elemen pada diagonal utamanya ini besarnya sama. Jadi kalau tadi matrik diagonal itu kan semuanya 0 kecuali elemen di diagonal utama, tapi angka-angkanya di sini ini kan bisa berbeda-beda, gitu kan? Nah, kalau angka di sininya ini sama, maka kita sebut sebagai matriks skalar. Kalau angka yang sama itu sama dengan 1, kayak gini, maka kita sebut sebagai matriks satuan. Jadi elemen pada diagonal utamanya ini hasilnya adalah sama dengan 1. Itu matriks satuan. Terus kita kenal juga dengan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi kalau yang dikatakan dengan matriks segitiga atas itu adalah sebuah matrik di mana elemen-elemen yang di bawah segitiga, di bawah diagonal utama itu nilainya adalah 0 semua. Kalau yang ini kan ini di atasnya ya. Nah, kalau yang di atasnya ini
Di bawahnya ini semuanya 0. Yang di atas ini, di atas diagonal utama, itu tidak boleh 0 semua. Ini namanya adalah matriks segitiga atas. Ini segitiga atas ini. Jadi yang di atas diagonal utama itu nggak boleh 0 semua. Tapi di bawahnya harus 0 semua. Kebalikannya yang ini. Jadi ini kalau kita punya elemen-elemen yang ada di bawah diagonal utama ini nggak boleh 0 semua. Yang di atasnya 0 semua. Maka kita sebut ini sebagai segitiga bawah. Itu yang dikatakan dengan matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Oke. Terus kita kenal juga dengan matriks transpos. Jadi matriks transpos itu sebuah matriks kalau awalnya dia berukuran M kali N, ya awalnya berukuran M kali N, ini, maka yang dikatakan dengan A transpos itu adalah matriks yang ukurannya itu akan menjadi N kali M, kebalikannya. Di mana matriks transpos itu kita dapatkan dari menukar elemen-elemen dari baris ya pada matriks A itu menjadi kolom. Nah, baris menjadi kolom. Jadi kalau saya punya A itu misalkan aja gini, misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan gitu. Maka di sini saya akan dapatkan bahwa A transpos itu kita tinggal ubah. Awalnya ini kurangnya berapa nih? Kalau saya punya di sini. Berapa kali berapa? 2 kali 3. 2 kali 3, betul. 2 kali 3, baris dulu ya. Baris itu yang gini nih, ini baris ini. Nah ini baris. Kalau kolom itu yang ke bawah-bawah. Jadi 2 baris, 3 kolom. Maka nanti A transpos itu akan berukuran 3 kali 2. Dapat dari mana? Elemen baris 1 menjadi kolom 1. Jadi kalau nulisnya gini sekarang. Elemen baris 2 menjadi kolom 2. Nah, ini yang dikatakan dengan A transpos. Makanya dia ngomong ini didapatkan dengan menukar baris itu menjadi kolom. Jadi baris yang ada di A menjadi kolom pada A transpos. Itu yang kita sebut sebagai matriks A transpos. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada ya, masih gampang ya. Nah, ini sebagai contoh. Ini ukurannya berapa ya? Matriks A. 3 kali 4. 3 kali 4. 3 kali 4. Bukan 4 kali 3. Bukan ya. 3 kali 4 barisnya 3 kan? 1, 2, 3, 3 baris. Kolomnya baru 4. 1, terus 2, 3, 4. Maka A transpos akan berukuran 4 kali 3. Nah, ini contohnya ya. Elemen-elemen baris 1 menjadi elemen kolom 1. Elemen baris 2 menjadi elemen kolom 2. Elemen baris 3 menjadi elemen kolom ketiga. Dengan urutan penulisannya nggak boleh dibolak-balik ya. Jadi ya tetap urutannya ini kayak gini kan saya nulisnya 1, 2, 3, 2. Ini nulis ke kolom ya gitu harusnya. 1, 2, 3, 2. Di baris kedua 1, 5, 4, min 9. Maka di kolom 2 ditulis 1, 5, 4, negatif 9. Baris 3, min 2, 3, 1, 4. Maka pada kolom 3, min 2, 3, 1, 4. Begitu. Matriks transpos. Ya. Yang tadi sebelumnya tentang matriks diagonal itu, maksudnya diagonalnya itu ke kanan atau ke kiri pun yang penting diagonal gitu kan? Kalau yang dikatakan matriks diagonal itu elemen diagonal utama. Jadi yang di sini ini yang kita lihatnya. Yang miringnya miring ke mana ini? Kanan ya? Kanan ya, berarti yang ke kanan aja. Diagonal utamanya dia. Jadi ini kita sebut sebagai diagonal utama. Gini.
Nah, kalau yang miring satunya lagi, ini misalkan ini elemen di sini ini kita nyebutnya cuma ini sebagai diagonal. Kalau yang merah ini. Oh iya ya. Nah, yang matriks diagonal ini larinya adalah ke diagonal utama ini. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Lanjut ya. Satuan segitiga transpos. Ini sifat-sifat transpos. Jadi kalau materi transpos ditranspuskan lagi balik ke dirinya sendiri, A ditambah B ditranspuskan itu menjadi A transpos ditambah B transpos. A kali B ditranspus itu menjadi B transpus kali A transpus. R itu adalah skalar. Skalar itu maksudnya bilangan real ya. Jadi kalau bicara matrik bilangan real itu biasa disebutnya sebagai skalar. R kali A ditranspuskan akan sama dengan R dikalikan dengan A transpus. Ini beberapa sifat dari transpus. Terus kita kenal lagi yang dikatakan dengan matriks simetri. Jadi matriks simetri itu berlaku bahwa AIJ itu sama dengan AJI. A12 sama dengan A21. A13 sama dengan A31. A23 sama dengan A32. Nah, itu yang dikatakan matriks simetri. Atau kalau kita sudah tahu tentang transpos, sebuah matriks itu dikatakan sebagai matriks yang simetri jika A transpos ini hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi ini ya contohnya ya matriks B ukuran 3x3, ternyata setelah cari B transposnya hasilnya sama. Nah, karena B ini sama dengan B transpos, maka saya katakan bahwa B itu adalah sebuah matriks simetri. Yang dikatakan dengan matriks simetri. Terus kita sudah langsung melengkapi tabel, berarti sudah selesai untuk definisi dari matriknya. Ya, sekarang kita lihat sama-sama. Oke. Ini sebagai contoh ya ini ya. Jadi dari definisi yang tadi, ini sebagai contoh saya punya A, ini adalah sebuah matrik ukuran 2x2. Kemudian dari sini kita mau mendefinisikan, ini termasuk matrik apa? Baris? Bukan. Karena kalau baris itu jumlah barisnya cuma harus 1. Kalau ini kan ada 1, 2, berarti bukan matrik baris. Apakah kolom? Bukan juga, karena di sini kolomnya juga ada 2. Padahal yang dikatakan matrik kolom itu adalah matrik yang hanya punya 1 kolom. Bujur sangkar? Iya. Ya, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Maka ini dicentang. Matrik diagonal kita lihat. Oh iya, di diagonal utama ini ada nilainya, selain itu semuanya adalah 0. Maka dia matrik diagonal. Apakah skalar? Bukan. Apa tadi kalau skalar? Kalau skalar itu Angkanya elemen, sama. iya ini harus sama. Di diagonal utamanya harus sama. Kalau 1 ya 1, semuanya 1. Kalau 5 ya 5 semua. Berarti bukan skalar. Bukan skalar berarti bukan satuan. Matriks segitiga? Enggak. Di atas dan di bawahnya ini sama-sama 0 semua. Berarti bukan matriks segitiga. Apakah simetri? Ya. Nanti kalau Anda cari A transpos hasilnya akan sama dengan matriks A. Nah, itu kurang lebih cara untuk mengisi dari tabel ini. Ya, sekarang kita lihat yang matrik B. Matrik B ini elemennya adalah 2, 5, 0, 4, tapi jangan lupa ini ada tanda transpos. Ya. Saya bisa minta bantuan ke Ivan Kristianta ini. Ivan 20015. Iya, Bu. Oke, Ivan. Matrik B, ini ukuran berapa, Nak? Jangan lupa ya, ini transpos ya.
Berapa ukuran dari matriks B? 4 kali 1. 4 kali 1, betul ya, ini karena transpos ya, berarti kan kita punya akhirnya bentuknya ke bawah. Jadi ukuran, oh kok merah, sorry. Saya punya ukurannya adalah 4 kali 1. Terus, apakah ini termasuk matriks baris, Ivan? Tidak. Bukan. Matriks kolom? Ya. Matriks kolom iya. Matriks kolom iya, saya centang ya. Bujur sangkar? Bujur sangkar? Tidak. Bukan. Diagonal? Tidak. Tidak juga. Skalar? Pasti bukan ya. Kalau sudah bukan diagonal, bukan skalar, bukan satuan, bukan segitiga. Simetri? Juga bukan. Berarti ya sudah, dia adalah sebuah matriks kolom. Oke, terima kasih Ivan. Yuk lanjut ke 2003 Vincentius siapa gitu? Nggak kelihatan namanya. Yang Oke, matriks C. Ukurannya berapa, Vincent? 1 kali 3. 1 kali 3, oke. Dia termasuk kategori matriks apa? Matriks baris? Baris. Ya. Oke. Kolom? Bukan. Bujur sangkar? Bukan. Diagonal? Bukan. Skalar? Bukan. Bukan. Satuan? Bukan. Bukan. Segitiga? Bukan. Simetri? Bukan. Bukan, ya sudah. Berarti dia memang cuma didefinisikan sebagai matriks baris saja. Baris. Oke, terima kasih Vincent. Lanjut. Matriks D. Siapa ini? 20034. Siapa? Christian ta ini. Chris siapa? 20034. Christian. Iya, Bu. Christian, untuk matriks D, ukurannya berapa ini, Nak? 2 kali 4, Bu. 2 2 kali? 3. 2 kali 3, Bu. Salah, Bu. 2 kali 3. Oke. Dari sekian ini, mana yang termasuk sebagai definisi dari matriks D? Matriks bariskah? Matriks kolomkah? Bujur sangkarkah? Atau yang lain-lainnya? Apa Christian? Apa? Baris bukan, Bu. Bukan. Tuh. Terus Kalau enggak ada ya jangan dipaksa loh ya. kolom Kalau bukan kolom, juga kelihatannya. kalau kolom kan jumlah kolomnya harus 1. Ini apakah kolomnya 1? Enggak, lebih dari Enggak. 1. Betul, berarti bukan matriks kolom. Bujur sangkar? Bujur sangkar bukan juga, Bu. Bukan juga. Kalau bukan bujur sangkar pasti bukan diagonal, bukan skalar, bukan satuan, bukan segitiga, pasti bukan gitu. Karena syaratnya semua itu dia harus bujur sangkar dulu. Simetri. Simetri ya? Bukan juga. Bukan juga, ya sudah. Berarti apa ini Bu definisinya? Ya ini berarti cuma matriks biasa. Matriks yang berukuran 2 kali 3. Jadi nggak harus ya satu matriks itu punya salah satu di antara definisi yang ada ini, nggak harus. Ya ini cuma matriks biasa yang berukuran 2 kali 3. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Matriks E. Juven 20060. Iya, Bu. Matriks 3 kali 3. Oke. Terus Termasuk kategorinya apa? ini matriks satuan, ada yang satuan. Matriks satuan?
Kalau matriks Itu satuan diagonalnya. itu semua elemennya Yang- 0 kecuali di diagonal utama. Berarti ini segitiga. Segitiga apa? Ini ya segitiga. Ini masuk kategori segitiga apa? Atas apa bawah? Atas. Segitiga atas. Oke, hanya ini saja? Iya. Dia bujur sangkar tidak? Iya, bujur Bujur sangkar, betul. Karena kan 3 kali 3 ya. Baris Iya, dan sama kolomnya sama. sama simetri. Simetri, apakah simetri? Coba dilihat E transpos, dilihat aja ya yang kolom 1. Kalau mau ditranspuskan jadi baris 1 ditranspuskan jadi kolom 1, apakah dia akan sama dengan matriks E? Iya. Sama? Itu. Sama apa enggak? Saya tulis di sini ya. Di situ enggak kelihatan. E transpusnya apa, Yuven? 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya kemana? Ke bawah. Ke bawah. 1, 2, 3, terus? Terus 0, sampingnya 0, 1, minus 6. 0, 1, min 6. Terus sampingnya lagi? 0, 1. 0, 0, 1. Nah, apakah ini sama dengan matriks E? Ini dengan ini? Apakah sama? Oh, berarti bukan bentuknya yang sama ya, Bu? Oh enggak, elemen-elemennya. Jadi kalau kita lihat ini kan, di sini pada kolom 1 baris 2 dan baris 3 dengan yang ini aja sudah berbeda. Iya kan? Dia bentuk. Oh iya. Kalau simetri itu harus sama persis. Jadi kalau saat saya transpos ini ya berarti harus 1, 0, 0 gitu. Enggak boleh 1, 2, 3 karena di sini 1, 0, 0. Jadi bukan simetri ya. Iya. Ya, jadi yang ini cuma matriks bujur sangkar dan matriks segitiga. Oke. Terima kasih, Yuven. Yuk, yang terakhir matriks F. Siapa ini? Alvin. Siapa ini? 20013. Iya, Bu. Fernando. Betul? Iya, Bu. Oh iya, Ya, Kak. betul, Bu. Kepotong soalnya namanya di sini. Ayo, Iya. Alvin. Ya, enggak apa-apa. Ini Ukuran matriks matriknya 4 kali berapa? 4. Betul. 4 kali Oke. 4. Terus kita kategorikan Bujur sebagai apa sangkar. ini? Bujur sangkar, sip. Bujur sangkar. Heeh. Ini kalau skalar itu sama ya, Bu? Miringnya ya, Bu? Sama, semuanya diagonal utama. Bentar. Dia diagonal juga. Karena sama 1, 1, 1. Heeh. Terus kalau skalar tadi kayak gimana, Bu? Lupa, Bu. Skalar itu yang penting diagonal utamanya sama. Jadi kalau Oh, iya. diagonal tadi kan boleh beda-beda, boleh sama, boleh beda-beda. Skalar apa enggak ini? Skalar, Bu. Skalar. Tuh. Terus sudah? Terus simetri juga. Simetri. Si. 1, 0, 0. Oh iya, simetri. Oke. Terus kalau satuan tadi, ini. Satuan Oh ya, matriks itu, satuan juga, Bu. betul. Setiap elemen di diagonal utamanya harus 1. Ini kan 1 semua ya. Ya, betul. Jadi ini yang masuk kategorinya agak banyak ini ya. Diagonal iya, skalar iya, satuan iya, terus simetri juga iya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk definisi dari matriknya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, misi Bu, saya boleh. mau tanya. Yang E itu masuk skalar nggak ya, Bu? Yang E itu bukan skalar. Kalau skalar itu dia harus gini. Skalar itu bentuknya adalah diagonal, tapi elemen-elemennya itu harus sama persis. Jadi kalau misalkan saya punya matriks, saya tulis saja matriks Z gini aja ya. Matriks Z, terus yang dikatakan skalar itu gini. Ini 2, mulai ini 0, 0,
Terus ini 0, ini 2, ini 0, ini 0, 0, ini 2. Ini yang dikatakan dengan skalar. Kok 2 sih? Ini 0. Jadi elemen di diagonal utamanya ini harus sama. Yang lainnya harus 0. Itu yang dikatakan dengan matriks skalar. Kalau yang ini kan memang elemen di diagonal utamanya itu sama, tapi angka yang di sini ini masih belum 0 ini. Nah, kalau ini 0, makanya tadi kan bukan diagonal kan dia. Jadi syaratnya skalar itu harus diagonal dulu. Bentuk khusus dari diagonal yaitu saat angka-angkanya sama, kita nyebutnya sebagai skalar. Bentuk khusus dari skalar yaitu saat yang sama itu sama dengan 1, itu kita sebut sebagai matriks satuan. Atau nanti saya bisa ngomongnya matriks identitas ya, itu nama lainnya. Jadi matriks satuan itu sama dengan matriks identitas. Oke, ya makasih Bu. Ya, gitu ya. Baik, ini kita bicara di macam-macam matriks. Saya lanjutkan ya. Kita masuk pada sinyalnya tiba-tiba tidak baik. Nah, kita bicara pada operasi matrik ya. Sebelum Anda membicarakan tentang operasi matrik, maka kita harus tahu dulu tentang kesamaan dari dua buah matrik. Jadi dua buah matrik atau lebih itu kita katakan sama. Ini jika kedua matrik itu punya ukuran yang sama dan elemen-elemen yang bersesuaian itu juga sama. Maka kita katakan bahwa A itu sama dengan B. Jadi melihatnya adalah dari sisi ukuran dan juga dari sisi elemen-elemen yang ada pada baris dan kolomnya. Jadi kalau ngomongnya elemen yang bersesuaian, itu maksudnya bersesuaian pada posisinya ya, baris dan kolom. Nah, sebagai contoh kayak gini, saya punya ABC, matrik A, matrik B, dan matrik C. Maka dari sini saya bisa katakan bahwa matrik C ini tidak bisa kita samakan dengan yang manapun. Karena apa? Kalau secara ukuran, kalau saya tulis, ini ukurannya adalah 2 kali 3. Matrik B ukurannya 2 kali 2. Matrik A ukurannya adalah 2 kali 2. Nah, kalau Anda lihat secara ukuran, ini sudah nggak sama dengan A ataupun B. Maka kita nggak akan bisa menyamakan C itu dengan A atau dengan B. Ya, sudah nggak bisa sama. A dan B, ini kalau secara ukuran adalah sama, maka ada kemungkinan, jadi lihatnya ada kemungkinan ya, ada kemungkinan A itu sama dengan B. Jadi setelah Anda lihat dari sisi ukuran, Anda lihat sekarang elemen yang di dalamnya ini. Jadi kita lihat, ini baris 1 kolom 1 dari A, baris 1 kolom 1 dari B, oh sama. Cek lagi, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2, oh iya sama. Oke, aman. Terus ini baris 2 kolom 1, di sini baris 2 kolom 1, sama juga. Dan terakhir yang ini adalah X, yang di sini adalah 5. Nah, supaya kita bisa nyatakan bahwa A itu sama dengan B, maka dari sini saya harus punya X ini harus sama dengan 5. Tidak boleh angka yang lain. Ya, kalau kita mau mendapatkan bahwa A itu sama dengan B, maka X-nya harus sama dengan 5. Kalau X-nya enggak 5, misalkan X-nya itu 0 gitu ya, walaupun 3 elemen yang lainnya itu sama, kita nggak bisa ngomong A sama dengan B. Jadi kalau ini misalkan 0, ya saya bilang A itu tidak sama dengan B. Ya, gitu yang dikatakan dengan kesamaan dari dua buah matrik.
Operasi yang pertama itu operasi penjumlahan. Gampang kalau operasi penjumlahan ini ya. Kalau operasi penjumlahan itu yang pasti syaratnya adalah ukurannya harus sama. Ini saja. Ukurannya harus sama. Terus hasilnya itu Anda tinggal menjumlahkan pada elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi pada baris dan kolom yang sama yang kita tambah-tambahkan atau dikurangkan. Ini kalau kita bicara penjumlahan. Ini ya sifatnya ya. Kalau sifat dari penjumlahan itu hampir sama kayak bilangan real biasa sih, dia komutatif, dibolak-balik itu akan sama posisinya. Asosiatif dari kalau ada 3 buah matrik kemudian Anda menjumlahkannya, urutannya itu tidak akan mempengaruhi. Akan ada matrik 0 ini yang sebagai elemen netral terhadap penjumlahan, dan ada juga kita nyebutnya sebagai inverse dari penjumlahan, itu apabila saya dapatkan bahwa A plus B itu sama dengan 0, artinya B itu sama dengan min A. Ini sifat-sifat dari penjumlahan matrik. Nah, sebagai contoh nih, ya kita lihat. Bentar, saya lihat chat sebentar. Apa ini? Oke. Kalau saya punya matrik A, B, dan C yang seperti ini, ya, oke, nggak apa-apa. Kita lihat satu persatu ya. A ini ukurannya berapa berarti? Ukuran matrik A 3 kali 4. 3 kali 4. 4. Matrik B? 3 kali 4. 3 kali 4 juga. 3 kali 4. Matrik C? 2 kali 2. 3 kali 2. Nah, kalau dari sisi ukuran, sudah pasti C ini nggak bisa dioperasikan dengan A ataupun B. Jadi kalau lihat dari sini, ini yang kedua ini, Anda bisa langsung ngomong tidak bisa dioperasikan. Kayak gini ya, karena ukurannya berbeda gitu ya. Nah, ini A dan B itu yang bisa kita operasikan ini sekarang. Sekarang kita cek. A dan B, ini kayaknya saya hapus saja ya. Hasilnya nanti akan sama dengan 3 kali 4. Di mana untuk elemen-elemennya Anda tinggal menambahkan yang sesuai dengan apa ini posisi masing-masing. Jadi kayak gini nih ya, baris 1 kolom 1 ya, berarti 2 saya tambahkan dengan min 4. Maka hasilnya kita dapatkan adalah negatif 2. Terus baris 1 kolom 2, saya punya ini ada 1, ini ada 3. Berarti 1 ditambah dengan 3, kita dapatkan hasilnya 4. Terus baris 1 kolom 3, berarti 0 ditambah dengan 5. Hasilnya akan sama dengan 5. Baris 1 kolom 4, 3 ditambah 1, hasilnya sama dengan 4. Itu cara menambahkan kalau kita punya maaf. Kalau kita punya 2 buah matrik. Oke, lanjut ya. Siapa ini? 20041, Roni. Siapa siapa ini? Hartono, oke. Nggak kelihatan soalnya cuma Roni Har gitu di sini. Oke, Roni, bisa bantu saya nih. Kalau di baris kedua, berapa hasilnya? Yang pertama itu 1. 1, oke. Terus 2. Oke. 2 lagi. 2 lagi. Sama 3 terakhir. 3, oke. Sip, terima kasih. Oke, Bu. Lanjut ya.
Josen pra 20031. Pra siapa? Prasanta. Prasantya. Baris 3 berapa nak? 7 7 0 0 3 3. 5. Oke, sip. Ada kesulitan sampai di sini? Ada ya? Lanjut, kalau gitu yang nomor 3 sekarang. D dikurangi A. D dikurangi A. Dustin 20005. Ya, Baris Bu. 1. Min 6, Min 6. 2, 2. 5, uh, min 2. Min 2. Makasih, lanjut. Frederick 20061. Frederick 1607 20061. Oh, kenapa Frederick? Tidak ada mic-nya tah. Mic saya tidak bisa. Oh ya wes. Boleh diketik. Ayo berapa? Tiga, 2, min 2, min 5 ya. Sebentar, nggak mau nutup ini. Saya tulis dulu aja. 3, 2, min 2, min 5. Baik. Ceklah. 2 dikurangi dengan min 1, oke 3, 2 dikurangi 0, 2, 0 dikurangi 2, min 2, min 1, min 4, negatif 5, betul. Lanjut. Michael 20006. Baris terakhir nak. Min 1. Min 1, oke. 4, yang 4. 2 dikurangi min 2 berarti 2 ditambah 2, 4, betul. Min 4 dikurangi 7. Min 11. Ya, betul. 5 dikurangi 0. Betul. 5. Yap. Oke, terima kasih. Ini adalah hasilnya ya. Jadi nggak masalah ya untuk penjumlahan. Yang B-nya tadi, yang nomor 2 tidak bisa dioperasikan karena ukurannya berbeda. Oke, ada pertanyaan untuk penjumlahan atau pengurangan? Masih gampang. Gampang terus kok, jangan khawatir. Aljabar linear ini gampang. Perkalian. Nah, kalau perkalian ini karakteristiknya sedikit berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan tadi itu kan ukurannya harus sama. Kemudian Anda tinggal mengoperasikan pada elemen-elemen yang bersesuaian gitu ya. Tapi kalau pada perkalian itu yang harus sama adalah pada bagian baris dan kolom. Sebentar. Kalau saya mau mengalihkan A kali B, maka kolom A ini harus sama dengan baris B. Jadi kalau saya pakai penotasian, saya taruh atas saja ya. Saya punya A, ini ukuran misalkan aja M kali P, ini M. Terus saya punya B, ini ukuran Q kali N, maka syaratnya ini harus sama. Nah, ini harus sama dengan ini. Hasilnya nanti, misalkan kita sebut C, C itu ngikuti dari ini. Barisnya ikut yang A, kolomnya ikut yang B. Ini adalah matriks C. Nah, cara nanti mendapatkannya itu adalah Anda mengalihkan elemen-elemen yang ada
Makanya ini ngomongnya adalah AIX dikalikan BXJ. Jadi yang ini pada bagian yang sama. Sesuai dengan apa yang sedang kita tentukan pada baris atau kolom berapa. Ya, contoh ya. Oh, ini sifatnya dulu. Yang pasti ya, yang paling Anda harus ingat itu yang bagian terakhir itu, dia tidak berlaku hukum komutatif. AB itu tidak sama dengan BA. Ini yang harus diingat. Jadi harus hati-hati kalau melakukan perkalian matriks. Jadi posisinya itu benar-benar ngikuti, ya, AB tidak sama dengan BA. Ini sebagai contoh nih. Apakah A kali B itu bisa dioperasikan? Apakah B kali A itu bisa dioperasikan? Ya, kita lihat. Kita cek ya. A itu ukurannya adalah 2 kali 3. Yang B ukurannya adalah 3 kali 4. Nah, kalau ditanya A kali B, berarti kan ini saya punya. A-nya 2 kali 3, B-nya 3 kali 4. Oh, dilihat bagian tengahnya. Oh, tengahnya sama. Nah, ini kan sama. Kalau sama, berarti A kali B itu bisa kita operasikan. Hasilnya berukuran berapa? Berarti 2 kali 4. Ada 2 baris, ada 4 kolom. Nah, kita lihat satu-satu ya, 2 baris 4 kolom. Baris 1. Baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 itu Anda dapatkan dari perkalian elemen baris 1 matrik A dengan elemen kolom 1 matrik B. Jadi kan kali kita nyarinya A kali B. Maka yang di sini ini yang pertama adalah selalu baris A, terus kalikan dengan kolom B. Jadi kalau kayak gini saya punya elemennya dikalikan, yang bersesuaian nanti hasilnya dijumlahkan. 1 kali 4 hasilnya 4, ditambah 2 kali 0, di sini 0, ditambah 4 kali 2, 8. Ini elemen baris 1 kolom 1. Saya ganti warna ya, supaya ada bedanya. Yang di sini saya punya baris 1 kolom 2, artinya hasil itu saya peroleh dari baris 1 ini kalikan dengan kolom 2. Berarti baris 1 kolom 2 saya kalikan 1 kali 1, ini 1. Ditambah 2 kali min 1, berarti min 2. Ditambah 4 kali 7, berarti saya punya 28. Terus selanjutnya saya ambil ini. Baris 1 kolom 3 ya berarti ini. Saya punya baris 1 ini kalikan dengan kolom 3. Jadi saya punya ini 4 plus 6 plus 20. Dan terakhir apa yang belum ini warnanya. Terakhir ini dikalikan dengan yang di sini. Saya punya jadinya apa ini? 3 plus 2 plus 8. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yuk baris yang kedua kita coba bareng-bareng lagi yuk. Baris kedua. 20035 Victor. Siapa? Victor. Ya, Victor. Berapakah hasilnya di baris 2 kolom 1 ini? Asalnya dulu aja ya, Victor, disebut aja. Berapa tambah berapa tambah berapa. Berapa, Victor? 8. Oke. Ditambah 0.
ditambah 0. Oke. Baris 2 kolom 2, Nak. Victor. 2 Mm-mm. ditambah min 6. Oke. Berarti min 6 Mm-mm. ditambah 0. Tambah 0. Oke. Yuk lanjut. 20076. Siapa ini? Ruth. Ruth siapa? Iya, oke Ruth. Baris 2 kolom 3, Nak. Ya 8. Ah, Tambah 18. tambah 18. Oh iya. Iya. Saya yang lihatnya yang salah. Oke. Tambah 0. Tambah 0. Yang baris 2 kolom 4. 6. Mm-mm. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 0. Tambah 0. Oke, terima kasih. Ya, jadi dari sini akan kita dapatkan, ini ketemunya 12. Berapa itu berarti? 27. Yang ini 10, 30. Yang ini 13. Di sini 8. Min 4. 26 dan 12. Nah, ini adalah hasil A dikalikan dengan B. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perkalian matrik ya. Jadi yang perlu Anda lihat itu adalah kolom yang pertama ini dari matrik yang pertama dengan baris yang matrik kedua. Sama enggak? Kalau enggak sama ya enggak bisa kita operasikan. Contoh aja kalau yang B kali A ini, B-nya itu 3 kali 4. 3 kali 4, ini yang ini 2 kali 3 A-nya loh. Yang ini kan enggak sama. Jadi kalau di sini Anda bisa jawab tidak bisa dioperasikan. Jangan dipaksa loh ya. Kalau nggak bisa dioperasikan ya sudah. Ya nggak ada hasil berarti. Karena nggak bisa dioperasikan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perkalian matrik. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini sudah mulai gampang ini. Perkalian dengan skala. Jadi perkalian dengan bilangan real, kalau pada matrik itu tinggal setiap elemen yang ada itu Anda kalikan gitu aja ya. Jadi di setiap elemennya itu kalikan dengan bilangan real yang ada. Contoh kalau kayak gini. Matrik 3A, itu berarti akan saya dapatkan hasilnya sama ya, ukurannya nggak berubah. Setiap elemen yang ada di A, kita kalikan 3. Jadi saya punya 6, 9, 12, 3, 9, 3. Ini adalah matrik 3A. Kalau min B ya berarti setiap elemen yang ada di B ini kita kalikan negatif 1. Jadi ini 0, min 2, min 7, 1, min 3, 5. Dan terakhir, sepertiga C gitu ya. Berarti setiap elemen yang ada di C Anda kalikan dengan sepertiga atau dibagi 3. Jadi ini saya dapatkan, ini bagi 3, jadi 3, min 2, 1, 1, 0, 4. Seperti itu untuk perkalian matrik dengan skalar. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada beberapa soal latihan. Anda bisa coba di rumah. Minggu depan kita bahas sebentar. Artinya kalau ada pertanyaan, saya akan bahas gitu dari 3 nomor ini ya. Jadi ini Anda coba dulu di rumah.
Minggu depan kalau ada yang ditanyakan, ya kita bahas sebentar. Tapi kalau tidak ada, minggu depan saya mau masuk ke sistem persamaan linier. Ya, silakan dicoba dulu 3 nomor itu untuk melihat apakah materi hari ini sudah bisa dipahami atau enggak.